Shalom. Pandemi virus COVID-19 belumlah usai dan kita kembali tidak dapat beribadah di gereja. Namun, kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Dan marilah kita tetap membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman sekalipun harus dilaksanakan secara daring. Kita juga saling memperhatikan bagi mereka yang terdampak pandemi virus COVID-19. Ketika kita beraktivitas di luar, tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, sering mencuci tangan sampai bersih, hindari kerumunan dan tidak berdesakan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Mari kita kurangi resiko tertular maupun menularkan virus COVID-19. Memutus rantainya adalah tugas kita bersama. Mari kita menjaga, melindungi keluarga kita, melindungi komunitas kita sampai pandemi berakhir dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian pembuka. Syukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam pertemuan ibadah minggu ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan nas pembimbing yang terambil dari kitab pertama Yohanes pasal 4 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 1 dan ayatnya yang keempat yang menjadi nas pembimbing bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yesaya pasal 26 ayat 1b sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan, marilah kita datang di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita akui segala dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang pada saat ini dengan kerendahan hati kami.
Kami membuka seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami mengaku Bapa bahwa dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami seringkali meninggalkan Engkau dan kami seringkali melupakan Engkau. Bahkan kami lalai dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kami rendahkan diri kami mohon ampun Tuhan atas segala kelemahan kami. Dan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga sering kali menyakiti hati pasangan kami ya Bapa. Kami juga sering kali sebagai orang tua, kami menyakiti hati anak-anak kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan sebagai anak-anak, kami seringkali tidak menghormati orang tua kami. Kami seringkali menyakiti orang tua kami. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kami di dalam hidup kami pun seringkali mungkin menyakiti saudara-saudara dan juga rekan-rekan kami. Kami datang dengan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Kami memohon pengampunan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ubahkanlah hati dan juga kehidupan kami menjadi baru Bapa. Dan kami memohon bimbingan-Mu selalu agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan dosa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, maka marilah kita mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12 menjadi berita anugerah bagi setiap kita di minggu ini. Firman Tuhan berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, jangan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
saat kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita boleh mendapat kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa memohon pimpinan Roh Allah bagi setiap kita dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami dipimpin, dituntun, dan diberkati Tuhan. Bahkan pada kesempatan ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersama-sama berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Roh Allah berkarya, bekerja di dalam kehidupan kami saat ini. Di dalam hati kami, pikiran kami, dan perasaan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami renungkan, boleh kami mengerti dengan benar. Dan lebih daripada itu, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami melakukan firman Allah di dalam perjalanan hidup kami hari demi hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, oleh karena kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dan ayat 17. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-17. Saya baca buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik Nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap
untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh karena cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan dan yang melakukan firman Allah di dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada kesempatan minggu ini saya mengajak kita, mari kita siapkan hati kita, kita fokus untuk merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus pasalnya yang kedua. Berdasarkan teks 2 Petrus pasalnya yang kedua, kita belajar bersama-sama dengan tema waspada terhadap kepalsuan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada sebuah kisah di mana pada suatu waktu ada 2 orang laki-laki berjalan di antara rerumputan di tengah hutan. Mereka berjalan menuju ke arah sebuah sungai. Menuju ke arah sebuah sungai yang merupakan tujuan akhir bagi mereka dalam perjalanan di waktu itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kedua laki-laki tersebut adalah ayah dan anaknya yang masih muda. Niat mereka menuju ke sungai tersebut adalah membuang sial yang selalu menimpa kehidupan mereka. Membuang hal-hal buruk yang selalu menimpa kehidupan mereka, baik di dalam keluarga, di dalam dunia pekerjaan, bahkan di dalam dunia persahabatan mereka.
hal buruk atau sial yang menimpa mereka diasumsikan merupakan konsekuensi atau akibat dari sifat palsu dan bohong yang mereka perbuat di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mereka memahami bahwa sial itu akan berakhir dengan membuangnya melalui mandi di sungai. Singkat cerita, tibalah mereka di sungai itu dan mereka pun mandi di sana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, benarkah sial yang mereka alami di dalam perjalanan hidup mereka akan berakhir dengan cara membuang melalui mandi di sungai? Bukankah apa yang dilakukan oleh sang ayah dan anak tersebut justru menambah kepalsuan dan kebohongan mereka? Bukankah apa yang mereka lakukan itu justru menambah kepalsuan dan kebohongan mereka? Di manakah letak kebenarannya bahwa untuk membuang hal-hal buruk atau untuk membuang sial yang menimpa kehidupan seseorang atau kehidupan satu keluarga itu dengan cara mandi di sungai? Di mana letak kebenarannya? Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, di mana letak titik kebenarannya bahwa hal-hal buruk itu dapat berakhir dengan membuangnya melalui mandi di sungai? Jemaat yang diberkati Tuhan, akhir-akhir ini kita banyak disuguhkan oleh hal-hal yang palsu. Kita banyak disuguhkan oleh hal-hal yang bersifat bohong di tengah-tengah kehidupan kita. Ada informasi yang palsu, ada data yang palsu, ada ijazah yang palsu, dan bahkan ada foto editan yang diasumsikan penuh dengan kepalsuan. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah suasana kehidupan seperti itu? Hidup ini seolah-olah terjadi peperangan yang dahsyat. Peperangan yang dahsyat antara kepalsuan dan kemurnian. Peperangan yang dahsyat antara kebenaran dan ketidakbenaran. Peperangan yang dahsyat antara mana kata-kata yang benar dan mana kata-kata yang tidak benar atau kata-kata yang penuh dengan kebohongan. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya hidup di tengah-tengah keadaan seperti itu? Petrus mengingatkan orang-orang pendatang yang tersebar di mana-mana agar mereka waspada terhadap kepalsuan, berhati-hati terhadap kebohongan, berhati-hati terhadap kepalsuan yang dikemas sedemikian rupa sehingga seolah-olah murni atau asli, seolah-olah benar adanya.
waspada terhadap kepalsuan. Ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu, dan mungkin juga ada jemaat palsu. Mungkin juga ada pelayan-pelayan palsu. Mungkin juga ada doa-doa yang dinaikkan yang isinya bersifat palsu atau penuh dengan kebohongan. Jemaat yang diberkati Tuhan, nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang mengubah identitasnya. Guru-guru palsu adalah orang-orang yang mengajarkan kebohongan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata bahwa nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, nasib akhir daripada kehidupan mereka adalah mereka ada di tempat dalam kegelapan yang dahsyat. Firman Tuhan berkata di dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 17 bahwa nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu adalah mereka seperti mata air yang kering. Mereka seperti kabut yang dihalaukan taufan. Dan bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang dahsyat. Akhir daripada kehidupan mereka, mereka seperti mata air yang kering. Akhir daripada kehidupan mereka, mereka seperti kabut yang dihalaukan taufan. Akhir daripada kehidupan mereka, mereka bukan ada di tempat yang terang, melainkan mereka ada di tempat dalam kegelapan yang dahsyat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, ini merupakan satu tantangan yang besar bagi kehidupan gereja. Ini merupakan satu tantangan yang besar bagi kehidupan orang-orang percaya. Ini merupakan suatu usaha, suatu perjuangan yang besar bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengapa ini merupakan suatu tantangan yang besar? Oleh karena guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu, mereka selalu memperlihatkan suatu kehidupan yang dikemas sedemikian rupa yang menjadi daya tarik, yang memikat, yang menarik, dan yang mempengaruhi kehidupan setiap orang-orang percaya, sehingga besar kemungkinannya ada orang-orang yang tergoda, ada orang-orang yang terpikat, ada orang-orang percaya yang mengikuti apa yang menjadi perkataan mereka, dan bahkan mereka hidup seperti yang mereka perlihatkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Allah serius meresponi atau menanggapi perbuatan manusia. Allah serius meresponi, menanggapi perbuatan manusia. Alkitab berkata bahwa Allah memusnahkan dunia purba. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api. Lot yang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan yang menjadi bekal bagi kita
melalui khotbah di minggu ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, pelajaran pertama yang mau kita ambil dari khotbah di minggu ini adalah, pertama, saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 21. Di kitab Mazmur pasal 25 ayat 21. Di dalam doa Daud berdoa, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menantikan Engkau. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku atau Daud menantikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap apa yang kita kerjakan, hendaklah di dalam doa kita tidak terlalu banyak hal yang kita harus minta daripada Tuhan. Hanya satu hal yang menjadi utama, yang perlu kita minta di dalam doa-doa kita adalah ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menantikan Engkau. Lakukanlah berbagai-bagai hal, entah itu di dunia kerja, di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Lakukanlah dengan hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan sebagai bentuk penantian kita terhadap karya Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan dasar ketulusan dan kejujuran sebagai bentuk penantian kita terhadap berkat Allah yang Allah akan curahkan di dalam kehidupan kita. Nikmatilah berkat Tuhan, diawali dengan ketulusan dan kejujuran. Kelolalah berkat Tuhan dengan ketulusan dan kejujuran. Itu yang pertama. Di dalam doa-doa kita hendaknya berdoa agar Tuhan mencurahkan hati yang tulus dan jujur kepada kita di dalam melakukan berbagai-bagai hal di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu yang kedua, belajarlah dari kehidupan Nuh. Alkitab berkata bahwa Nuh pemberita kebenaran. Nuh di tengah-tengah kehidupan dunia purba, dia dijuluki sebagai pribadi yang memberitakan kebenaran, bukan kepalsuan. Dia pribadi yang menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang jahat di masa dunia purba saat itu. Dan dia tidak hanya pribadi yang memberitakan firman Allah, melainkan dia adalah pribadi yang melakukan firman Allah, mengatakan yang benar dan hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, akhirnya melalui khotbah di minggu ini berbicara mengenai waspada terhadap kepalsuan. Dunia saat ini penuh dengan kepalsuan. Ada berbagai-bagai kepalsuan sedang berkembang di mana-mana. Ada berbagai-bagai kebohongan yang sedang menjamur di mana. Sebagai orang percaya,
kita hidup di tengah-tengah keadaan seperti itu. Alkitab mengingatkan kita, waspadalah terhadap kepalsuan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa marilah kita awali kehidupan dan menikmati kehidupan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Seperti doa Raja Daud di dalam Mazmur pasal 25 ayat 21. Kiranya di dalam masa-masa penantianku, aku menantikan Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur. Di dalam masa-masa penantian Daud melakukannya dengan hati yang tulus dan jujur. Lalu yang kedua, marilah di dalam keadaan hidup seperti apapun, kita tetap memperkatakan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Sehingga pada akhirnya melalui kehidupan kita, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, melalui persahabatan kita, dimanapun kita ada. Kiranya kita menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Kiranya kita menjadi alat yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa bersyukur, boleh merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa menyampaikan pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, mampukan kami untuk memahaminya, dan lebih daripada itu, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menerapkannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami melakukan berbagai hal atas dasar ketulusan dan kejujuran, dan mampukan kami untuk menjadi pemberita firman dan bahkan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa menyerahkan pergumulan pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristus Teluk Naga, Pos Asam dan Pos Belimbing, bahkan sekolah-sekolah minggu yang ada ke dalam tangan kasih dan kebaikan Tuhan. Walaupun saat-saat ini pelayanan dilakukan lewat online, namun kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati, sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang ada, setiap kami yang mengerjakannya, bahkan setiap kami yang melakukan ibadah-ibadah yang ada, kiranya iman kami bertumbuh di dalam Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan di sepanjang zaman. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati segala persoalan kesulitan yang dialami oleh umat-umat-Mu, baik masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah kehidupan anak-anak sekolah, masalah usaha, masalah kesehatan. Kami bersama-sama berdoa dalam nama Yesus Kristus. Setiap apapun yang kami alami saat-saat ini, kiranya kuasa Roh Allah berkarya di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami kokoh kuat di dalam menjalani hidup saat-saat ini. Kami bersama-sama berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Mereka memerlukan pemulihan, mereka memerlukan kesembuhan. Berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sendirilah yang berkarya, bekerja, menyembuhkan, memulihkan setiap mereka-mereka yang sakit. Dan kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami, kiranya dengan hikmat bijaksana yang datangnya dari Allah, untuk menjalani hidup saat-saat ini sebijak mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa
menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun, bahkan masyarakat Indonesia seutuhnya yang saat-saat ini sedang bergumul untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, berbagai-bagai upaya yang ditempuh oleh pemerintah, berbagai-bagai upaya yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia dan bahkan lingkungan jemaat Tuhan. Kami bersama-sama berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sendirilah yang berkarya, sehingga pada akhirnya bangsa dan negara ini, pada akhirnya masyarakat Indonesia, pada akhirnya umat Tuhan menaikkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sendirilah yang berkarya bekerja di dalam setiap situasi-situasi yang ada, sehingga boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita bagi masyarakat Indonesia. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini kami, kehidupan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan sendirilah yang menjaga, menyertai perjalanan hidup kami sebagai umat-umat yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berdoa, kami bersyafaat, kami berdoa menyampaikan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan kami ke dalam kasih dan kebaikan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Nas persembahan bagi kita sekalian pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jika Yesus milikku,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Kau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan untuk kami dapat boleh beribadah, membesarkan, mengagungkan, memuji nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Meskipun dalam kondisi online, meskipun dalam kondisi keterbatasan, tetapi kami boleh bersyukur Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Ya Bapa, demikian juga kami sudah memberikan persembahan, memberikan yang terbaik apa yang kami miliki. Tentu tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu besar, tentu tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang sehari-hari kami boleh terima. Kiranya Tuhan, Engkau tetap mengajar kami untuk selalu bersyukur, terus memberikan yang terbaik ya Bapa. Terkhusus memberikan diri kami sendiri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami selanjutnya. Kami rindu, kami boleh kembali bersama-sama beribadah dalam tatap muka dengan saudara-saudara seiman kami. Tetapi semuanya itu jadilah kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.